Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus para pengerja GBI Crown Palace, senang sekali malam ini kita boleh berjumpa kembali dalam program Suara Gembala, suatu program yang akan menuntun Bapak Ibu Saudara semua untuk mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan di bulan ini. Nah, mari sebelum kita mengerti, sebelum kita mendengar suara gembala kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Kita mau hampiri Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan dengan penyembahan kita. Mari sama-sama katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Mari katakan, Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari katakan, Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sembah Tuhan. Uralamaya Sandi, Uralamaya Su, Yaralamaya, Uralamaya Su, Hiralamaya, Ralamu, Hiralamaya, Ralamu, Ralama, Ralama, Lama, Ralama, Lama, Lama, Ralamaya, Hiralama, Huralamu, Hiralamaya, Ralamu, Ralamu, Ralama, Huralamaya Su, Ya Ralamu, Ralama, Lama, Ralama, Lama, Ralama, Lama, Lama, Ralamaya Si. Shabaralama takara. Ya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin, yang tak mungkin bagiku, ya semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan,
itu yang Kau sediakan bagiku. Makasih untuk malam ini dalam suara gembala. Kami rindu mendengar tuntunan-Mu, isi hati-Mu untuk kami. Suara-Mu kami perlu Tuhan, karena suara-Mu membawa kami ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Tuhan, tuntun kami, urapi kami, supaya kami mengerti isi hati-Mu. Setiap kami yang mengikuti program ini, Tuhan urapi, supaya kami dapat menangkap pesan-pesan-Mu. Urapi hamba-Mu bersama istri yang tidak ada apa-apanya, untuk boleh jadi saluran berkat. Kami siap menerima tuntunan-Mu, kami siap mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus. Mari yang siap sama-sama katakan, amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita membuka dan melihat Alkitab kita, apa yang menjadi tuntunan Tuhan, saya perlu sampaikan, setelah firman ini disampaikan, kita akan mengakhiri dengan perjamuan suci. Jadi tolong Bapak Ibu saudara yang mengikuti program ini mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Nah, malam ini kami mau bagikan mengenai makna Semita, yaitu tahun Semita. Apa itu tahun Semita dan apa itu maknanya? Nah, tahun Semita itu adalah bahasa Ibrani. Semita itu adalah tahun ke-7 atau disebut juga dengan tahun Sabat. Ya, tahun Semita itu adalah tahun ke-7 dari siklus 7 tahunan. Ya, siklus 7 tahunan yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kitab Taurat untuk bangsa Yahudi. Nah, 6 September kemarin bangsa Yahudi memasuki tahun baru, yaitu tahun 5782. Nah, kalau Bapak Ibu bagi dengan 7, karena Semita itu siklus 7 tahunan, maka kita akan menemukan angka 826. Jadi tahun ini orang Yahudi, bangsa Yahudi masuk tahun Sabat atau tahun Semita yang ke-826. Nah, mari kita mengerti mengenai apa sih maksud daripada tahun Sabat itu apa? Apa yang Alkitab katakan? Apa yang perlu kita pelajari? Ada rahasia breakthrough di dalamnya kalau kita bisa menangkap apa itu tahun Semita, makna daripada tahun Semita atau tahun Sabat ini. Mari yang pertama terlebih dahulu kita mau mengerti apa sih bedanya dengan hari Sabat, Pak. Nah, mungkin ada yang tanya begitu. Tahun Sabat dengan hari Sabat itu bedanya apa? Mari kita buka pertama Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 untuk mengerti apa itu mengenai Sabat, hari Sabat. Kejadian 2 ayat 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, mari perhatikan, ini adalah waktu Allah mencipta langit, bumi, dan segala isinya termasuk manusia. Coba lihat ayat 2, dikatakan pada hari ke-7 Allah telah menyelesaikan pekerjaannya dibuatnya dan berhentilah ia pada hari ke-7. Saudara perhatikan di waktu Sabat, yang pertama Tuhan berhenti dari, dikatakan berhentilah ia dari segala pekerjaannya. Ayat 3, ada 3 hal yang saudara perlu perhatikan di hari Sabat, di waktu Sabat mengenai Allah kita. Ayat yang ketiga, lalu dikatakan yang kedua Tuhan memberkati hari Sabat. Yang ketiga Tuhan menguduskannya. Nah, pertanyaannya begini, siapakah yang dikuduskannya? Apakah cuma harinya itu? Apa pengertian Tuhan menguduskan hari Sabat? Tentunya ini erat kaitannya dengan ciptaannya. Karena apa yang dilakukan Allah di hari ke-7 ini adalah Allah baru saja menyelesaikan semua yang Dia ciptakan. Dan khususnya ciptaannya hari ke-6 adalah manusia. Nah, saudara, kenapa Allah perlu menguduskan di hari Sabat ini? Karena Tuhan di hari Sabat itu Dia menguduskan ciptaannya, khususnya adalah manusia. Jadi saudara, kita menemukan
Di sini pengertian bahwa hari Sabat Tuhan berhenti dari pekerjaannya, Tuhan memberkati. Tentunya siapakah yang Tuhan rindu memberkati? Siapakah yang Tuhan rindu untuk memberkati? Yaitu Tuhan rindu untuk memberkati ciptaannya, khususnya manusia. Siapakah yang akan dikuduskan Tuhan? Tentunya ciptaannya, khususnya manusia. Kenapa manusia? Nah saudara, kalau saudara belajar mengerti tentang manusia, maka dikatakan di Kejadian 1 ayat 31, dikatakan demikian. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi waktu selesai Allah menciptakan manusia, dia berkata sungguh amat baik. Jadi manusia dan seluruh ciptaan itu diciptakan sungguh amat baik. Tetapi manusia itu belum sempurna. Artinya belum sempurna itu bukan berarti nggak punya mata, nggak punya hidung. Artinya manusia itu masih bisa jatuh dalam dosa. Oleh karena itu Sabat itu ada. Ya, itu karena Tuhan itu tahu bahwa manusia itu akan jatuh dalam dosa dan manusia itu perlu untuk dikuduskan, disucikan. Ya, manusia itu perlu untuk dikuduskan, manusia itu perlu untuk disucikan. Karena Tuhan tahu manusia akan jatuh dalam dosa. Jadi Sabat itu semata-mata bukan perkara saya nggak bekerja, saya nggak boleh kerja, saya nggak boleh melakukan aktivitas. No, tetapi Sabat itu lebih kepada masalah pengudusan. Dia menguduskan ciptaannya khususnya manusia karena manusia itu jatuh dalam dosa. Dan saudara tahu sifat daripada dosa, Yesaya pasal 59 ayat 2. Ya, kalau tidak dikuduskan, manusia tetap hidup dalam dosa. Maka yang akan terjadi ini. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Iya. Kalau kita tidak dikuduskan dan disucikan, maka kita akan terpisah dari Tuhan. Karena yang membuat kita terpisah, ya, dikatakan oleh Alkitab, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kita dan tidak mau mendengar doa-doa kita, ialah segala dosa kita. Oleh karena itu Sabat ada, supaya kita ini datang kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kita sadar bahwa kita ini manusia yang berdosa, punya banyak kesalahan, ya, punya banyak pelanggaran. Dan itu membuat kita terpisah dari Tuhan. Kita perlu datang kepada Tuhan dan minta Tuhan untuk menyucikan dan menguduskan kita. Yang berikutnya, ini yang lebih mengerikan. Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Iya, kalau kita tidak disucikan berarti kita tetap tinggal dalam dosa dan upah dosa itu ialah maut. Maut itu adalah kematian kekal. Kita akan mengalami hukuman kematian kekal di neraka selama-lamanya. Oleh karena itu manusia perlu disucikan, perlu dikuduskan. Hari Sabat itulah, di saat itulah Tuhan menguduskan ciptaannya. Yang mengerti ini katakan, Amin. Amin. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Nah, bagaimana dengan Smita atau tahun Smita ini, tahun Sabat ini? Nah, mari kita lihat Imamat pasal 25 ayat 3 sampai 4. Nah, perhatikan ini.
Imamat 25 ayat 3. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Yes. Coba lihat ayat yang ketiga. Maka Tuhan memberi perintah kepada orang Israel, 6 tahun lamanya engkau boleh menaburi ladangmu, ya 6 tahun lamanya engkau harus bekerja, merantingi anggurmu, mengumpulkan hasil tanahmu. Tapi pada tahun ke-7, ya harus ada sabat buat tanah itu. Ya, buat tanah itu harus ada sabat. Dikatakan pada tahun ke-7 bagi tanah. Perhatikan tuh, bagi tanah itu suatu sabat, masa penghentian penuh. Jadi saudara, kalau hari sabat tadi yang dikuduskan itu ciptaannya, sedangkan di tahun sabat yang dikuduskan itu adalah tanah di mana kita itu tinggal, di mana kita itu bekerja. Tanah itu perlu dikuduskan, dipulihkan. Mungkin ada yang bertanya begini, kenapa sih Pak? Kok tanah di mana kita tinggal itu juga, di mana kita bekerja itu perlu juga disucikan, perlu juga dikuduskan. Mari saya berikan 2 alasan yang Alkitab katakan kenapa tanah di mana kita ini tinggal perlu dikuduskan. Ini perintah Tuhan. Jadi makna smita, ya, smita yang pertama saudara tangkap di sini ya. Kalau di hari Sabat itu Tuhan menguduskan ciptaannya, tapi di tahun Sabat itu kita diminta berhenti sebentar untuk menggarap tanah. Orang Israel diminta berhenti sesaat untuk mengerjakan ladangnya, untuk mengerjakan tanahnya, untuk mengumpulkan hasil tanahnya, diminta berhenti sebentar. Karena di tahun ke-7 itu, tahun Semita itu, Tuhan mau menguduskan tanah. Ya, kenapa? Alasan yang pertama, mari lihat Kejadian 3 ayat 17. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah, karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Nah perhatikan Kejadian 3 ayat 17. Saudara perhatikan ya, begitu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan bukan hanya mengutuk manusia itu saja, tetapi dikatakan begini juga, maka terkutuklah tanah karena engkau. Coba saudara lihat ya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Akibat manusia jatuh dalam dosa, maka bukan hanya manusia itu dikutuk, tapi tanah di mana manusia itu berusaha, di mana manusia itu bekerja, di mana manusia itu tinggal juga ikut dikutuk. Oleh karena itu tanah perlu untuk mengalami yang namanya Sabat, dikuduskan. Yang mengerti ini katakan amin. Yang mulai terbuka mata hatinya katakan amin. Yang kedua, alasan kedua, mari buka Kejadian 4 ayat 10. Kenapa tanah itu perlu mengalami Sabat? Kejadian 4 ayat 10, firman-Nya, apakah telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Nah, saudara tahu ini cerita tentang Kain dan Habil, di mana Kain melakukan pembunuhan yang pertama terhadap adiknya Habil karena dia iri melihat persembahan adiknya diterima oleh Tuhan. Begitu Kain membunuh Habil, ditulis di Alkitab, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Dengan kata lain, setiap perbuatan jahat manusia yang terjadi di atas tanah di mana dia tinggal, itu direkam oleh tanah itu. Sehingga tanah itu perlu untuk dikuduskan. Oleh karena itu saudara, saya juga terbuka nih, baru terbuka. Kenapa semita itu perlu ada? Kenapa Sabat atas tanah itu harus ada? Karena tanah di mana kita tinggal
saudara, merekam segala perbuatan jahat manusia yang terjadi di atasnya. Oleh karena manusia jatuh dalam dosa, Tuhan bukan hanya mengutuk manusia, Tuhan juga mengutuk tanah di mana kita tinggal. Oleh karena itu, tanah di mana kita tinggal perlu mengalami yang namanya Sabat. Yang mengerti ini katakan, amin. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Nah, saudara, seperti hanya ciptaannya dikuduskan dari dosa, dan dikatakan tadi di hari Sabat, di hari ke-7 itu Tuhan memberkati ciptaannya. Demikian juga Tuhan rindu untuk menguduskan tanah di mana kita tinggal, di mana kita berusaha. Dan lebih daripada itu, kata dikuduskan itu juga bisa berarti dipulihkan. Tuhan rindu memulihkan ya, tanah di mana kita tinggal, kita berusaha, dan Tuhan rindu juga untuk memberkati. Supaya apa yang kita upayakan, kita kerjakan, kita usahakan, kita jalankan bisnis kita di tempat di mana kita tinggal, kita berbisnis, itu bisnis itu mengalami terobosan mujizat. Karena tanah itu menjadi tanah, bukan tanah yang terkutuk, tetapi menjadi tanah yang diberkati oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya, gimana tanah itu mengalami Sabat? Apa bagian kita supaya tanah itu bisa mengalami yang namanya Sabat, dipulihkan dan dikuduskan? Yang pertama, mari kita lihat Keluaran pasal 23 yang pertama. Keluaran pasal 23 ayat 10 sampai 11. Keluaran 23 ayat 10. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada hari ke-7, haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Amin. Saudara, perhatikan baik-baik. Dikatakan 6 tahun ya, engkau sudah menabur, bekerja, mengumpulkan hasil, engkau diberkati selama 6 tahun. Tapi tahun ke-7 Tuhan minta dari tanah di mana engkau berusaha, engkau boleh menikmati, engkau boleh bekerja, engkau boleh memperoleh hasil. Tuhan mau di tahun ke-7 engkau memperhatikan orang-orang miskin dan orang-orang sengsara di antara bangsamu. Itulah cara yang Tuhan ajarkan supaya tanah itu beroleh Sabat, beroleh pengudusan. Kita diajar Tuhan untuk hidup bukan hanya untuk menikmati berkat, menikmati hasil dari tanah itu yang kita sudah nikmati selama 6 tahun itu. Hanya untuk diri kita sendiri. Tuhan mau kita supaya di tahun ke-7 itu, supaya tanah itu beroleh pengudusan, supaya tanah itu beroleh Sabat dan dipulihkan dan diberkati. Tuhan minta supaya hasil di tahun ke-7 itu ada hasil yang kita bagikan, yang kita berikan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang sengsara, dan orang-orang yang terlantar, bahkan kepada binatang-binatang hutan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang pertama caranya supaya kita ini bisa yang namanya menguduskan tanah. Tanah di mana kita tinggal itu mengalami yang namanya Sabat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius pasal 25. Ini hati Tuhan. Ayat 44 sampai 46. Matius 25 ayat 44. Lalu
Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Coba lihat ini hati Tuhan, saudara. Pada hari-hari terakhir ayat 44, Tuhan akan memisahkan antara kambing dan domba. Dan mereka pun akan menjawab, ya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. Itu golongan kambing. Mereka tanya, kapan kami tidak melayani engkau, tidak memperhatikan engkau lapar, haus, dan sengsara. Lalu Tuhan bilang gini, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina, yang paling lemah, kamu tidak melakukannya juga untuk aku, yang paling miskin. Kamu tidak melakukannya untuk aku. Saudara, saya percaya setiap saudara rindu tempat di mana saudara tinggal, itu diberkati Tuhan. Tempat di mana saudara melakukan bisnis, transaksi itu diberkati Tuhan. Seringkali kita nggak sadar, ada banyak perbuatan jahat yang sudah direkam oleh tanah di mana kita melakukan bisnis, kita melakukan usaha, kita tinggal di tempat itu. Sehingga kita seringkali bertanya-tanya, kenapa saya usaha ini gagal, usaha itu gagal, ya kerja ini gagal, kerja itu gagal, rumah tanggaku kok banyak ngalami masalah. Coba saudara cek. Saudara cek. Mungkin tempat di mana saudara berada perlu mengalami sambat. Dan apa yang harus saudara lakukan? Supaya Tuhan menguduskan tanah itu. Supaya Tuhan memulihkan keadaan tanah itu. Perhatikan orang-orang sengsara. Perhatikan orang-orang susah. Perhatikan orang-orang miskin. Itu berarti engkau sedang memiutangi Tuhan. Amin, saudara. Sisihkan dari berkat selama 6 tahun kau bekerja. Untuk kau bisa berikan kepada mereka yang lapar, yang haus, dan sengsara. Saya percaya nggak kebetulan. Tahun pandemi ini kita juga masuk ke tahun Sabat. Ada banyak saudara-saudara kita yang sedang menderita. Sedang susah, sedang sengsara. Ayo saudara. Memberi bukan masalah kaya dan miskin. Memberi, memperhatikan itu adalah masalah hati. Dan saya berdoa hati Tuhan ada pada saudara malam ini. Pada waktu saudara mau memperhatikan mereka yang susah, mereka yang lemah, mereka yang miskin. Maka saya percaya tanah di mana engkau bisnis, di mana engkau tinggal akan mengalami sabat. Yang mengerti ini katakan amin. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Nah saudara, yang kedua, bagaimana tanah itu beroleh sabat atau pengudusan. Nah saudara, tahun sabat atau semita ini erat kaitannya dengan tahun Yobel. Kalau saudara baca Imamat 25 ayat 10, Imamat 25 ayat yang ke-10, Imamat 25 ayat 10. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah milikmu, ke tanah miliknya, dan kepada kaumnya. Coba perhatikan ya, siklus 7 tahunan berarti 7 kali 7, 49.
Nah, berakhirnya tahun Sabat atau Shemitah itu berarti dimulainya tahun Yobel, tahun pembebasan. Jadi memang erat kaitannya. Tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau saudara baca Imamat 25, judulnya pun menjadi satu, yaitu tahun Sabat dan tahun Yobel. Nah, saudara, tahun Yobel itu merupakan tindak lanjut ya dari praktek tahun Sabat. Jadi memang nggak bisa dipisahkan. Gitu. Jadi kalau boleh dikatakan tahun Yobel itu bagian juga daripada tahun Sabat itu, Shemitah itu. Nah, apa yang harus dilakukan yang kedua supaya tanah itu beroleh pengudusan? Apa yang dimaksud dengan tahun pembebasan itu? Mari buka Ulangan 15, dijelaskan dalam Ulangan 15 ayat 1 sampai 2. Ulangan 15 ayat 1. Perhatikan ini. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Waduh, saudara kalau dengar ini yang memiutang ini kayaknya stres, sedih. Tapi kalau saudara benar-benar mau melihat dan mengalami Shemitah, Sabat buat tanah di mana saudara tinggal, maka inilah kebenarannya, yaitu penghapusan hutang terhadap sesama kita. Saudara, saya tahu tidak mudah. Kalau pakai kasih manusia nggak bisa. Tapi di sini kita mau diajar Tuhan untuk belajar mengenakan belas kasihan Tuhan. Bukankah hidup kita ini juga beroleh belas kasihan Tuhan? Kita ini seharusnya mati, saudara. Seharusnya binasa. Coba lihat iblis. Begitu dia dosa, sama-sama berdosa dengan manusia. Maka iblis dosanya sama dengan manusia. Sama-sama sombong, mau jadi sama dengan Allah. Tapi iblis nggak beroleh belas kasihan. Dia dibuang jadi makhluk yang sangat jahat ke dunia ini. Tapi manusia enggak. Manusia dicari oleh Tuhan. Kenapa begitu? Karena belas kasihan Tuhan. Nah, oleh karena itu Tuhan itu mau kita terhadap sesama kita itu punya hati yang berbelas kasihan. Coba lihat di dalam Matius pasal 18 ayat 32 sampai 33. Matius 18 ayat 32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Ya, saudara tahu cerita ini? Ada seorang yang berhutang kepada raja 10.000 talenta. Dan karena dia nggak bisa membayar, maka raja itu memerintahkan supaya dia beserta anak-anaknya, ya, dan semua miliknya dijual dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan semua itu dia bersama dengan seluruh anak dan istrinya dijual dan dimasukkan dalam penjara untuk melunasi hutang-hutangnya. Tetapi orang itu memohon kepada raja belas kasihan supaya raja itu mengampuni. Dan raja itu mengampuni. Tapi raja itu bukan hanya mengampuni, raja itu juga membebaskan orang itu dari segala tuntutan dan hutang-hutangnya. Memang itulah konsekuensi daripada pengampunan. Pengampunan nggak bisa pakai kasih manusia. Pengampunan baru bisa terjadi kalau kita mengenakan belas kasihan Tuhan. Karena konsekuensi dari pengampunan itu kita berani melepaskan tuntutan kepada orang yang kita ampuni dan membebaskan dia dari segala hutangnya. Tetapi begitu setelah dia diampuni, dia ketemu dengan temannya yang berhutang hanya 500 dinar. Dia langsung mencekik dan temannya berkata, "Sabar dulu, kasih saya waktu untuk saya bisa melunasi hutang-hutang saya." Tetapi orang yang sudah diampuni ini oleh raja tidak mau. Lalu dia mencekik kawannya itu dan mengirim kawannya bersama dengan keluarganya ke dalam penjara.
Begitu hal itu disampaikan kepada raja, maka raja berkata seperti itu tadi, ayat 33. 32, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadamu, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau telah memohonkannya kepadaku. Bukankah kau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Tuhan Yesus telah mengampuni saudara. Dia bukan hanya mengampuni, tapi dia juga membebaskan saudara dari segala tuntutan dan hutang-hutang saudara karena dosa saudara. Oleh karena itu saudara perlu melakukan itu untuk saudara-saudaramu yang berhutang. Dan akibat daripada itu saudara, menurut hukum Taurat ini, menurut firman yang kita baca ini, menurut hukum Yahudi tahun Sabat ini, maka akibat kita membebaskan orang dari setiap tuntutan dan hutang-hutangnya, maka tanah di mana kita berusaha, di mana kita berbisnis, di mana kita bekerja, di mana kita tinggal, akan beroleh yang namanya Sabat. Tanah itu akan dikuduskan, dipulihkan, dan juga akan diberkati oleh Tuhan. Sabat bukan hanya perkara kita nggak boleh kerja, tapi Sabat Tuhan mau mengajar kita supaya kita belajar mengenakan hati yang berbelas kasihan kepada sesama kita. Waktu kita bisa melakukan itu, kita punya hati yang berbelas kasihan, dampaknya kepada tanah di mana kita tinggal. Tanah itu akan menjadi tanah yang diberkati Tuhan. Dan janji Tuhan, Imamat 25 ayat 19. Waktu kita mengalami pengudusan tanah, tanah itu mengalami Sabat, ini yang akan terjadi. Semita. Imamat 25 ayat 19. Imamat 25 ayat 19. Tanah itu akan memberi hasilnya, dan kamu akan makan sampai kenyang, dan diam di sana dengan aman tentram. Yang pertama, tanah di mana saudara tinggal akan memberi hasilnya. Percayalah, di tempat di mana saudara bisnis akan ada hasilnya. Tidak akan pernah ada yang namanya kerugian, kemalangan. Tapi tanah di mana saudara tinggal akan memberikan hasilnya. Dan Tuhan janji, kamu akan makan, bukan pas-pasan. Kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman. Tidak ada lagi yang mengganggu. Walaupun ada banyak kompetitor, tapi kompetitor tidak akan mengganggu. Engkau akan dijamin oleh Tuhan. Tanah di mana engkau tinggal akan memperoleh hasilnya. Amin. Yang kedua, Imamat 25 ayat 21. Imamat 25 akan terjadi ini. ayat 21. Maka aku akan memerintahkan berkat-Ku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Iya, ada berkat multiplikasi, berkat selama 3 tahun. Bahkan dikatakan engkau akan memakan hasil yang lama. Dan ada berkat selama 3 tahun, berkat tahun ke-6, tahun ke-7, dan tahun ke-8. Karena apa bisa terjadi demikian, Pak? Karena Tuhan yang memerintahkan berkat. Kalau kita yang mengupayakan, tidak mungkin bisa. Tapi kalau Tuhan yang memerintahkan berkatnya, yang tidak mungkin itu akan jadi mungkin. Yang mustahil itu akan jadi tidak mustahil. Yang percaya katakan, amin. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Sebelum saya mengakhiri, supaya tuntunan ini tidak dimanfaatkan dengan salah, nah saya mau kasih pesan gini. Pembebasan utang ini menurut Alkitab ini harus atas inisiatif orang yang memiutangi. Bukan atas inisiatif orang yang berhutang. Jadi saudara yang masih punya utang, pesan Tuhan, tetaplah bayar hutangmu.
Haleluya. Ya, supaya nanti nggak dimanfaatkan. Jangan sampai nanti saudara ambil cuplikan khotbah saya, ini yang punya utang, terus saudara bawa kepada yang memiutangi, ya, yang ngasih utang saudara. Ini loh khotbahnya, ini Bapak mau nggak diberkati? Ya, bebaskan hutang saya, enggak. Ya. Kalau terjadi pembebasan hutang, inisiatifnya harus dari mereka yang memiutangi. Jadi pesan Tuhan buat yang punya hutang, tetaplah bayar hutangmu supaya engkau tetap bisa jadi saksi. Haleluya. Nah, saudara, saya tutup. Kami tinggal di tempat yang salah satu tempat yang terbaik di Kota Semarang, yaitu di Geraha Candi Golf. Nah, saudara, saya kami nggak pernah menyangka bisa tinggal di sana. Waktu kami ngantar anak sekolah di tempat itu, di Geraha Candi Golf, di salah satu sekolah di sana, kami belum tinggal di sana waktu itu. Kami sempat lihat-lihat rumah itu, saya sama istri sempat mimpi, bisa nggak ya kita tinggal di rumah ini, di kompleks ini. Saya hitung-hitung gaji saya, income saya, ya, berkat yang saya terima dari saya pelayanan. Rasanya sih nggak mungkin, saudara. Ya, sampai saya mati mungkin nggak mungkin. Ya, 11 tahun kami di Kota Semarang ini, dari semenjak 2004 kami masuk ke kota ini. 11 tahun kami tinggal di rumah yang dipinjamkan oleh adik. Nah, saudara, saya nggak lupa. Tuhan berkati kami yang tadinya nggak punya rumah, kami punya rumah, dan Tuhan kasih di tempat yang terbaik di Geraha Candi Golf. Memang semua itu karena kasih karunia Tuhan, tapi segala pengalaman hidup tuh nggak pernah kebetulan. Kami nggak pernah lupa, sebelum April kami menempati rumah itu, bulan Maret, kami mempraktekkan firman ini, saudara, penghapusan hutang. Ada salah satu saudara, ya saudara seiman yang berhutang kepada kami cukup besar, karena itu uang mau kami persiapkan untuk anak kami yang kedua untuk kuliah. Tapi Tuhan kasih saya tadi Matius 18 itu, supaya kalau kami mengampuni, kami juga rela untuk melepaskan segala tuntutan dan hutang itu. Jadi bulan Maret saya nggak pernah lupa itu. Kami panggil orangnya, kami doakan, dan kami beritahu bahwa dia bebas hutangnya dari kami. Dan saudara, sampai hari ini, tempat di mana kami tinggal, bukan hanya enak lingkungannya, bukan hanya baik lingkungannya, bukan hanya tempat yang spesial, salah satu tempat yang terbaik, tapi menjadi tempat yang diberkati oleh Tuhan. Di tempat kami melayani di Crown Palace ini juga dari semenjak 2014, kami menggembalakan di tempat ini, dan kami melihat masa-masa pandemi ini kami nggak kekurangan berkat. Gereja ini menjadi gereja yang juga diberkati Tuhan, bahkan di masa-masa yang sulit yang juga diberkati. Saudara, hidup itu pilihan. Saudara mau praktek firman itu pilihan. Memang nggak mudah untuk menghapus hutang sesama. Tapi memang inilah caranya kita praktek untuk punya hati yang berbelas kasihan. Kalau saudara mau hari ini, kami akan doakan. Kami akan doakan supaya Tuhan memberi saudara hati yang berbelas kasihan. Karena kalau saudara nggak punya hati itu, sulit untuk mempraktekkan menghapuskan hutang sesama kita. Mari kalau ada yang mau, Tuhan aku mau praktek firman. Angkat tanganmu, saudara. Ya, angkat tanganmu. Nanti istri akan berdoa buat saudara. Katakan, ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku,
memuliakan namamu, memuliakan, memuliakan namamu, memuliakan, memuliakan namamu. Mari yang mau didoakan, angkat kedua tanganmu. Horala batakara maya syakara bataka, horala maya shanda, horala maya su, ya ralamu, horala maya si, ya maya Syabarala bataka Urala bataka. Kami perlu kasih-Mu ya Tuhan. Ya. Penuhilah kami Tuhan. Malam ini Tuhan, penuhi kami ya Tuhan. Ya. Penuhi dengan kasih-Mu ya, ya Tuhan. Urala. Seperti Engkau Tuhan Yesus, kami rindu disempurnakan. Kami rindu Tuhan terus diperbaharui ya Tuhan. Kami rindu terus Tuhan menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, kehendak Bapa ya Tuhan. Namun seringkali kami tidak mampu untuk melakukannya ya Tuhan. Biar malam ini Tuhan kami minta ya Tuhan. Biar pengurapan kasih itu memenuhi kami semua ya Tuhan. Kasih yang kekal, kasih yang sempurna ya Tuhan. Kasih Bapa ya Tuhan. Penuhi Tuhan, penuhi kami semua ya Tuhan. Agar kami beroleh kasih karunia-Mu Tuhan. Agar kami beroleh perkenanan-Mu ya Tuhan. Karena kami rindu terus disempurnakan. Kami rindu terus berjalan bersama Engkau ya Tuhan. Kami rindu mengalami Engkau dari hari ke hari ya Tuhan. Kami rindu Tuhan semakin nyata hidup dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Saat ini malam ini Tuhan, Engkau lihat setiap hati kami Tuhan. Bahkan setiap tangan-tangan yang terangkat, yang rindu Tuhan. Yang rindu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Kami yang telah membuka hati kami ya Tuhan. Untuk kami mengerti lebih lagi akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, mari Tuhan, Engkau nyatakan Tuhan perkenanan-Mu itu ya Tuhan. Engkau terus berkata-kata, berbicara atas setiap hati anak-anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada malam ini ya Tuhan. Beri pengertian Tuhan atas roh kami ya Tuhan. Untuk kami boleh mengerti, boleh menangkap apa yang menjadi kesukaan-Mu, apa yang menjadi keinginan-Mu ya Tuhan. Untuk kami beroleh kemenangan, untuk kami beroleh kemerdekaan, untuk kami meraih setiap janji-Mu, setiap berkat-berkat yang sudah Engkau sediakan ya Tuhan. Dengan cara-cara ilahi yang sudah Engkau nyatakan malam ini ya Tuhan. Bapa, mari Tuhan berikan pengertian itu ya Tuhan. Berikan hati yang mau Tuhan, berikan hati yang rela, bahkan hati yang mengasihi, hati yang penuh belas kasihan itu ya Tuhan. Karena Engkau tidak pernah memaksa Tuhan, karena kami percaya kasih-Mu itu yang memampukan, kasih-Mu itu yang mengajarkan kami ya Tuhan, kasih-Mu Tuhan yang membuat kami bertindak Tuhan dengan cara-cara yang benar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyingkapkan ya Tuhan. Bahkan Engkau telah berfirman Tuhan dari sejak dunia belum ada ya Tuhan. Engkau yang membuka jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan. Cara Tuhan membebaskan sungguh luar biasa. Cara Engkau mentahirkan sungguh luar biasa ya Tuhan. Biar Tuhan tanah yang kami injak, di mana kami tinggal Tuhan, menjadi tanah yang diberkati ya Tuhan.
menjadi tanah yang berkelimpahan susu dan madunya ya Tuhan, yang menghasilkan buah-buah-Mu ya Tuhan. Tanah di mana kami tinggal Tuhan, menjadi tanah yang subur, yang makmur ya Tuhan, yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Mungkin kami tidak memiutangi orang lain ya Tuhan, tapi kami memiliki banyak tuntutan-tuntutan. Malam ini kami mau melepaskan tuntutan itu ya Tuhan. Kami mau mengampuni ya Tuhan. Kami mau melangkah dengan iman, dengan kepercayaan yang penuh Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Kami melepaskan pengampunan, kami melepaskan segala tuntutan-tuntutan atas saudara-saudara kami ya Tuhan. Bahkan Tuhan kami mau melepaskan orang-orang yang berhutang ya Tuhan. Seperti kehendak-Mu ya Tuhan. Engkau yang akan memampukan ya Tuhan. Engkau yang akan memberikan pengertian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini kami percaya kuasa-Mu nyata ya Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap firman-Mu Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia ya Tuhan. Engkau yang melaksanakan seperti kehendak-Mu Tuhan terjadi atas hidup anak-anak-Mu malam ini ya Tuhan. Segala yang membuat kami Tuhan sengsara Engkau akan halaukan. Segala yang membuat kami dalam penderitaan Engkau akan halaukan. Engkau akan memberikan kelegaan, Engkau akan memberikan kelepasan, pembebasan, kemerdekaan penuh. Kami percaya itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari persiapkan roti dan anggur sebelum kita mengakhiri program kita. Mari saudara, periksa hati saudara. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, mari minta ampun dulu sama Tuhan. Kalau ada ganjelan dengan orang lain, mari lepaskan pengampunan. Saya beri waktu beberapa saat saudara berdoa. Ko ampuni dosa-dosa kami, ampuni pelanggaran kami. Layakkan kami untuk menikmati tubuh dan darah-Mu, supaya hari ini perjamuan suci yang kami lakukan ini menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami siap untuk menikmati tubuh dan darah-Mu. Mari sekarang angkat roti di tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan saudara itu yang mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan bersama-sama dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur saudara, katakan terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Tuhan pulihkan, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari yang berulang tahun, bulan Oktober angkat tanganmu. Tuhan berkati anak-anakmu, hamba-hambamu yang berulang tahun bulan Oktober ini. Berikan berkat yang spesial, yang terbaik, umur panjang, kekayaan, kehormatan, menjadi bagian buat hidup mereka. Kau yang membuat mereka berhasil, Kau yang memberkati rumah tangga, pekerjaan, dan kehidupan mereka, Tuhan. Berkati dengan berkat-berkat yang spesial, yang istimewa, yang terbaik, yang datang daripada Tuhan. Terima kasih untuk suaramu hari ini. Terima kasih untuk isi hatimu. Terima kasih untuk tuntunanmu. Sebelum kami berpisah, biarlah Engkau berkenan memberkati kami. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, buka hatimu lebar. Sekarang terimalah berkat, anugerah, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai ke tangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin.